pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai mujizat Tuhan. Mujizat itu sesuatu yang tidak masuk akal ya pemirsa. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Nah sekarang tamu saya itu spesial. Dari mana? Dari Madiun. Shalom Ibu. Shalom Bu Anis. Lindawati. Ibu Lindawati. Indahwati. Iya, Bu Indahwati. Wah, ini saya dengar kesaksiannya luar biasa ya, Bu Indah ya. Iya. Itu tapi boleh tahu sebelumnya enggak, sebelum dapat mujizat demi mujizat masuk ke zonanya Tuhan yang luar biasa itu gimana Bu Indah? Ya, saya mau ceritakan gimana latar belakang saya sampai ada di keluarga Allah ya. Sampai saya bisa masuk gereja yang dipakai Tuhan luar biasa ini. Ya. Saya tahun 2018 waktu itu juga acara pencurahan kuasa Roh Kudus. Waktu itu saya hanya pakai baju yang enggak resmi karena memang tujuan saya enggak ke gereja, cuma mau kalau di Solo kan terkenal kulinernya enak-enak. Jadi saya hanya pakai baju kaos, juga celana saya 7/8, bukan baju untuk pergi ke gereja. Tapi saya lihat waktu saya keliling-keliling lewat Widuran, saya lihat ada spanduk, ada tulisan pencurahan kuasa Roh Kudus, pembicara-pembicara itu kayak menggerakkan hati saya. Saya bilang waktu itu saya tak mau masuk aja, saya tak ke gereja aja, saya mau ikut ibadah. Dan ibadah saya masuk gerejanya terbuka. Itu masih belum mulai, saya duduk di balkon yang nomor 2. Saya hanya doa, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan memang 2018 itu adalah tahun yang buat hati saya bimbang, di mana saya nemukan Tuhan Yesus ya Tuhan, di mana wadah kerohanian saya, di mana jati diri saya ini kan orang Kristen, harus ke gereja, harus lebih tekun, taat, tapi selama ini saya enggak bisa menemukan suatu tempat yang saya bisa merasakan hadirat Tuhan, satu tempat yang bisa merasakan hadirat kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu belum saya temukan. Itu waktu itu mau jalan-jalan tapi akhirnya lihat spanduk, akhirnya masuk. Saya masuk, lihat pembicaranya itu kan gambarnya, kalau spanduknya keluarga Allah itu gambarnya bagus banget. Pembicaranya kelihatannya kok top-top, enggak tahu kenapa kayak menggerakkan hati saya. Pencurahan kuasa Roh Kudus kan saya sudah bicara sama Tuhan Yesus, saya ingin merasakan Roh Kudus lagi yang kelihatannya sudah hilang dari hidup saya. Saya merasakan hampa, ke gereja ya hanya rutinitas sebagai orang Kristen. Hanya ya pokoknya aku ke gereja lah gitu aja. Tapi saat hari itu ada pencurahan kuasa Roh Kudus, saya pingin rindu kayak dilawat Roh Kudus. Saya masuk ke gereja. Waktu pujian penyembahan itu saya sudah fokus saudara, karena saya memang punya kebiasaan tuh kalau ke gereja saya enggak pernah mau pegang HP, supaya saya lebih fokus sama acara-acara yang di gereja, yang rutinitas kita yang selalu ke gereja. Tapi waktu itu saya benar-benar fokus, saya benar-benar muji nyembah, saya serahkan hidup saya serahkan hati saya. Enggak tahu kenapa HP saya itu bunyi terus, saya enggak akan terima. Saya benar-benar sampai fokus. Waktu itu Pastor Ubaja yang menyampaikan firman, Ibu. Waktu itu saya lihat Pastor Ubaja, saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang hamba Tuhan ini, Pastor Ubaja ini memang Tuhan yang utus, Tuhan yang pilih. Waktu itu kaki saya sedang sakit, Bu. Jadi pergelangan ke bawah dari kaki kanan saya ini sakit. Saya bilang, Tuhan kalau hamba Tuhan ini mau turun dari mimbar, saya akan kejar dan mau mendoakan. Di situ saya menemukan Yesus, karena saya memang tahu Pastor Ubaja adalah hamba Tuhan yang besar di Solo. Siapa tahu nggak kenal Pastor Ubaja, dia kelasnya kan paling ya kan kebanyakan kalau hamba Tuhan, kalau penilaian saya loh Bu ya, hamba Tuhan besar tuh mesti datangnya ya ke bos-bos yang bajunya yang bagus-bagus. Waktu itu baju saya kan baju yang hanya untuk kuliner biasa, kan bukan baju yang bagus. Tapi saya katakan kalau dia datang Tuhan, berarti itu Yesus datang ke ibu saya, ke saya Ibu Indahwati. Karena saya tahu Tuhan Yesus kan tidak milih orang. Tuhan Yesus kan siapa saja dijamah Tuhan. Waktu dia turun saya kejar, Pastor Ubaja. Dia sudah dijemput mobil yang bagus saudara.
Jadi mobil Alphard, saya tahu itu orang kaya. Dia ada satu orang ibu-ibu yang cantik, bajunya bagus, dampingi Pastor Ubaja, menghampiri Pastor Ubaja, Ibu. Terus saya bilang, waduh, saya enggak jadi didoakan waktu itu. Tapi enggak tahu kenapa, kayak Tuhan Yesus bilang, maju, terus teriak. Saya teriak lagi, Pastor Ubaja, dia noleh. Terus dia bilang, Pastor, bisa saya minta waktu sedikit. Tiba-tiba ibu yang berbaju yang begitu bagus tuh mundur, saudara. Dia masuk ke mobilnya. Terus Pastor baca katakan, kenapa Bu, saya dari Madiun. Pastor, saya sedang ada sakit di kaki saya. Bisa enggak? Pastor baca doakan sebentar aja, 5 menit 10 menit. Oke, kita doa. Saya kaget, saudara. Saya kaget ya Bu. Karena saya pikir, kok mau ya hamba Tuhan sekelas besar gini. Kan baju saya juga enggak bagus, saya juga apa adanya. Waktu dia jongkok, tiba-tiba dia jongkok, saudara. Dia tepuk-tepuk kaki saya, dia selalu, iman ibu ya yang menyembuhkan, bukan saya. Sekarang kita sama-sama berdoa. Waktu berdoa, dia tepuk 3 kali, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Waktu dia mengatakan seperti itu, saya kayak lihat figur Tuhan Yesus yang jongkok mengampuni orang yang berdosa itu, Bu. Perempuan yang berdosa. Ya, perempuan yang berdosa itu. Yang di Alkitab, saudara. Terus saya merasakan, Tuhan, ini tempat saya. Ini tempat baru saya. Ini wadah kerohanian saya. Karena saya melihat Yesus di dalam figur Pastor Ubaja. Saya melihat orang yang humble, orang yang punya kerendahan hati. Karena saya merasakan itu enggak saya rasakan kasih Bapak. Karena saya dari kecil umur 9 tahun sudah tinggal papa saya. Saya rindu punya kasih Bapak yang tulus. Dan saya temukan di Pastor Ubaja. Pastor Ubaja katakan, Ibu masuk ke Pondok Daud. Waktu itu dia katakan itu. Ibu berdoa ya sama Tuhan, minta kesembuhan total. Saya masuk, saudara. Habis itu dari saya KKR langsung masuk ke Pondok Daud. Iya. Dari itu memang KKR sudah selesai karena dia habis khotbah dia turun. Saya masuk ke Pondok Daud, saya berdoa, saya ngucap syukur, saya bilang Tuhan, ini tempat baru saya. Tuhan, ini wadah kerohanian saya yang baru. Dan saya tahu Tuhan memang tuntun saya di situ. Sejak kejadian itu, Bu, saya rajin ke gereja, di gereja keluarga Allah Madiun. Saya itu, juga. Tapi kakinya sembuh bener? Sembuh dibuat jalan tuh udah enak. Sembuh. Biasanya saya pertama kali tuh agak enggak enak, Bu. Naik tangga gitu saya harus pegangan terus agak pincang gitu. Ya enggak pincang, cuma enggak enak untuk jalan. Puji Tuhan udah sembuh ya. Iya, sembuh. Nah, oke. Terus yang KKR kemarin kan dapat apa? Oh, yang KKR kemarin. Saya kan datang hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu sebetulnya saya harus pulang. Jadi rencana saya di Solo itu cuma 2 hari, 3 hari sama pulang itu. Entah kenapa waktu hari pertama hari Jumat, lawatan Tuhan sungguh luar biasa. Saya dilawat Tuhan habis-habisan. Karena saya punya haus dan lapar, Ibu. Dari rumah, saya kan pemuritan Bu Guntur. Saya ikut komselnya Bu Deborah Ginarni. Waktu itu Bu Deborah Ginarni katakan, ayo ikut pelayanan jadi pemandu mimbar. Ayo siapa gitu. Nggak ada yang ngacung karena mereka semua kan dari kota, Bu. Tapi enggak tahu di hati kecil saya ada kata-kata yang saya tahu itu Yesus, karena hati saya langsung seperti kayak diguyur es, saya damai gitu. Ikut nak 3 kali, ikut nak. Dalam hati kecil saya itu sebetulnya mau ngomong gini, cuma saya takut. Waduh, kalau ikut kan pakai baju merah-merah itu sumuk, Bu. Baju itu kalau dipakai sumuk. Nah nanti kalau 3 hari kan bau toh ya, enggak bisa dicuci di hotel. Terus saya waktu itu bilang, ya Tuhan, kalau aku izin Bu Guntur mengizinkan, aku ikut. Aku izin Bu Deborah Ginarni mengizinkan, saya ikut. Yang terakhir saya harus izin suami. Karena kebanyakan suami-suami itu kan saya pekerja tukang tulis, dia kan enggak bisa libur lama. Nah kalau terakhir suami saya mengizinkan, oke, aku antar kamu, itu berarti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memang minta Ibu Indawati, minta saya untuk melayani pendukung mimbar, itu pasti terjadi Tuhan. Saya akhirnya jadi akhirnya bisa
bisa. Saya minta izin bisa. Bu Oke. Guntur mengizinkan, Bu Deborah Ginari mengizinkan. Terus saya terakhir izin suami itu. Suami bilang, "Ya, 3 hari ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti tak antar ke Solo." Aku tak tutup toko. Jadi dia tutup sudah Jumat, Sabtu, Minggu. Memang dia tutup toko, tidak ada acara kan. Dia antar hari Jumat lawatan sungguh luar biasa. Saya jadi pendukung mimbar tuh saya kayak ada roh sukacita, Bu. Selama ini kan ibu-ibu rumah tangga itu kan bebannya paling berat. Apakah saudara mengalami? Iya. Oke, tapi memang benar ibu-ibu itu harus jadi penopang suami ya. Firman Kalau mengatakan sebetulnya kalau dibilang serdadunya Tuhan atau Laskar Kristusnya itu kebanyakan ibu-ibu. Lah kan dia mendoakan suami, mendoakan anak. Kalau anaknya 1 doakan anak 1. Kalau anaknya 5 kan doakan anak 5. Iya betul. 3, 4, jadi pendoa syafaat. Ibu-ibu jangan lelah loh. Jadilah pendoa yang luar biasa. Bu Indah setelah ikut KKR dipulihkan hatinya karena sudah menemukan figur Tuhan Yesus, kakinya sudah sembuh. Ada mujizat lain lagi enggak? Banyak, Bu. Banyak. Mujizat itu banyak dari yang hal Banyak yang loh, kecil saudara. sampai yang hal besar banyak. Ya udah ceritain yang besar aja. Yang besar aja ya. Soal apa? Soal anak saya. Soal anak. Oke, gimana? Saya tuh? punya 2 orang anak. Tentang anak perempuan saya yang Bella itu kan kerja di Surabaya. Dia jauh dari orang tua tapi dia seorang anak yang juga takut akan Tuhan. Dia juga ikut perkumpulan-perkumpulan anak-anak Tuhan di sana, Bu. Nah, waktu itu Idul Fitri tanggal 30 itu gaji terakhir, tiba-tiba bosnya katakan gini, "Bella, nanti habis ini Bella resign ya. Jadi Bella ndak usah masuk lagi. Ini gaji terakhir, ini uang THR." Waktu itu gaji terakhir uang THR kan kalau dikeluarkan secara mendadak kan ada uang pesangon, Bu. Uang pesangonnya itu diberikan sesudah Lebaran. Itu pun juga harus lewat doa-doa. Saya yang doa. Habis itu dia ketakutan, dia bingung karena dia tidak melakukan satu kesalahan. Sampai satu ketika waktu dia ngobrol sama saya, setelah dia katakan saya resign mah, saya berhenti dari pekerjaan kantor. Tiba-tiba dia nyeletuk, Bu, ngomong gini, "Mama itu keliru doa enggak ya selama ini?" Karena saya suka doakan. Dia kata, "Kok tiba-tiba saya di resign? Tiba-tiba saya punya masalah yang besar yang bikin saya itu bingung karena dia enggak punya kesalahan, Bu, di kantor." Juga bosnya juga berkata, "Pekerjaan kamu tuh bagus semua." Nah kenapa saya dihentikan? Dia katakan kamu harus fokus di satu talenta, satu kemauan kamu, satu hobi kamu yang lebih kamu harus tekankan. Hanya kata-kata seperti itu kan kata-kata yang enggak masuk akal. Ya, kata-kata yang membuat saya bingung. Setelah saya merenung, saya mengatakan, apa ini ya kesalahan doa mama? Karena di Yesaya 60 itu tiap mau tidur malam, Pastor baca kan selalu perkatakan Yesaya 60 tergenapi. Setiap mau tidur malam, Bu, saya selalu baca firman Yesaya 60 tergenapi. Ada salah satu ayat di ayat 4 itu berkata, "Anak perempuanmu digendong Tuhan." Saya perkatakan sebagai doa, Tuhan Yesus, Bella Estela putrimu kamu gendong Tuhan, kamu bawa naik next level sebagai perias make up yang terkenal di kota Surabaya, kota-kota, Bu, kota Jogja, kota Solo, disebutkan kota semua sebut ya? Saya sebut. Nah, katanya Pastor baca kalau doa suruh komplit. Betul. Ya. Lalu Setelah saya sebut, saya merenung. Tiba-tiba kayak ada suara, "Lah kamu kan minta Bella digendong naik. Kalau naik kan dia jadi bos toh. Nah kalau saya enggak keluarkan dia jadi karyawan, kapan jadi bos? Kapan saya mau gendong dia naik?" Saya langsung duduk syukur. Saya ngomong sama anak perempuan saya, "Bella, ini waktunya Tuhan mau bawa kamu naik. Ini waktunya kamu akan mengalami kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan." Ibu, sejak saya beribadah di gereja keluarga Allah ini, sejak tahun 2018 sampai hari ini, saya tidak pernah ada keluar kata-kata yang merugikan atau kata-kata yang kotor, kata-kata negatif. Ya, Bu. Karena saya dengar firman dari Pastor Obaja, dari Pastor Jonathan, dari Pastor Nita, bahwa kata-kata itu mengandung janji Tuhan.
Jadi kalau Mengandung kita kuasa. perkatakan kuasa, perkatakan firman, perkataan profetik itu selalu saya katakan maka akan terjadi. Ya, itu Bu. Seperti yang anaknya alami ini ya. Akhirnya sekarang anaknya bagaimana? Setelah dia tenang, setelah saya ngomongin dia tenang. Bulan Mei tidak ada job manten. Makanya mama sudah doa, tunggu nak, masih ada 2 minggu. Mama masih mau pelayanan ke pencurahan kuasa Roh Kudus sebagai pendukung mimbar. Percaya deh, saat mama pelayanan, Tuhan tuh tidak akan meninggalkan anak-anak. Pasti janjinya itu ya dan amin. Saya doa Tuhan masih ada 2 minggu. Tolong Tuhan kirimkan job. Masuklah Bu, job make up tuh bahkan sampai 5. 5. Iya, 5 orang yang di make up di jangka waktu hanya 2 minggu. Kayak kemarin pagi tadi Bu, dia ngejob 1 lagi. Pagi tadi dia bilang gini, sudah ndak ada job mah sampai akhir bulan. Padahal ini masih tanggal 30 ya Bu ya, 31. Mah, tadi pagi aku ada job jam 4 pagi. Tiba-tiba telepon masuk job. Saya yakin itu semua itu karya Tuhan. Ya. Terus kalau ini selama ikut KKR ini kan berarti toko tutup. Nah, itu terjadi apa lagi itu? Ya, saya kan Jumat, Sabtu, Minggu ya Bu. Suami komplain apa gitu? Ya. Ngomong apa gitu? Karena saya Jumat, Sabtu, Minggu dapat lawatan Tuhan, saya bilang, "Pak, bisa enggak diperpanjang 2 hari?" Kan Senin, Selasa kerja, Rebu kan tanggal merah. Maksudnya piye? Minggu Senin aku tak ikut lagi Pak. Nanti kita pulangnya Selasa pagi, Selasa siang check out itu. Nah terus, jadi 5 hari di sini. Iya ya Pak. Saya sebelum ngomong saya doa dulu Bu. Karena kan suami-suami itu kan kalau sudah ngomong enggak mungkin akan berubah. Tiba-tiba dia katakan ya wis lah aku manut terserah. Tapi kita pindah hotel ya karena dia malu Bu. Masa di hotel sampai 5 hari. Padahal jarak Madiun Solo kan dekat. Ya sekarang saya pindah hotel. Terus saya merasakan 2 hari ini lawatan Tuhan luar biasa. Saya dilawat habis-habisan. Saya sebagai pendukung mimbar saya menari bergoyang sama Tuhan. Saya punya itu Bu, peradangan tulang. Jadi saya ke dokter sebelum saya berangkat. Jadi 1 bulan yang lalu saya ke dokter. Dokter bilang, "Ibu jangan banyak gerak ya. Ibu tidak boleh olahraga jalan aja enggak boleh Bu." Loh, Dok, saya enggak boleh olahraga jalan. Iya, karena kalau Ibu banyak gerak, tulang Ibu ada 2 ruas, dia katakan itu ada peradangan. Kalau Ibu terlalu banyak gerak, itu akan tambah sakit. Tapi saya katakan Tuhan, saya mau jadi pendukung mimbar yang banyak gerak. Saya mau joget buat Tuhan, saya mau goyang buat Tuhan. Saya enggak sakit Bu. Apalagi yang tadi malam Pastor Gideon tuh. Saya angkat tangan, saya bergoyang kanan kiri, saya lompat-lompat. Enggak sakit. Malam saya pulang enggak sakit. Waktu Pastor Gideon doakan itu, saya kayak merasakan kesembuhan. Saya goyang gini enggak sakit. Saya bungkuk, saya biasanya bungkuk enggak bisa. Enggak sakit. Saya kemas-kemas barang semua tadi saya kemasin pagi-pagi. Itu juga saya tidak merasakan kesakitan. Ya, saya kan tadi udah bilang 3 hari, saya minta tambah 2 hari jadi 5 hari enggak kerja kan Bu. Lah, hari yang lusa kemarin saya waktu di hotel malam-malam itu dia ditelepon temennya. "Pak Cahyadi itu tokonya buka enggak?" Yang hari kemarin cuma, "Enggak, nganterne bojo ini mau ikut pencurahan kuasa Roh Kudus. Wong 3 hari lanjut 2 hari. Ya sudah wis manut bojo ben selamat Pak." Dia bilang gitu. Lah terus ya bukanya kapan? Tanggal 2. Saya mau ngambil pesanan, saya mau belanja alat tulis karena memang saya melayani kantor Bu. Jadi, nah itu berkat. Saya belum pulang Bu. Tuhan sudah kasih berkat. Enggak itu aja Bu, sama anak saya. Tadi malam juga itu kan job baru. Anak saya ditelepon temennya, diajak kerja sama make up. Mau enggak Bella kerja sama make up itu teman yang suka kasih job. Saya bilang doa dulu nak, minta tuntunan ilahi, tuntunan Tuhan. Kamu ambil kontrak 1 tahun aja, disuruh kontrak Bu. Nah, itu Tuhan kita Bu. Kita kalau melayani mengutamakan Tuhan,
Jadi ada firman-Nya itu ya. Ya, Apa? firman-Nya, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya ditambahkan itu apa yang kita perlukan. betul saudara. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mau berhutang. Pasti yang tidak pernah dipikirkan itu Tuhan sediakan. Saudara-saudara semua yang mungkin hari ini sedang mengalami keuangan, sakit penyakit, ayo kita datang. Ini contohnya loh. Ini bukan rekayasa saudara, ini benar-benar kesaksian real ya. Ya Bu Indah, Indah diajak deh. Mari, saya Bu Indahwati dari Madiun. Saya haus dan lapar, ikut pencurahan kuasa Roh Kudus saudara. Saya buang waktu 5 hari. Saya duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Mari saudara, yang belum datang pencurahan kuasa Roh Kudus, masih ada 5 hari lagi. Kita habis-habisan sama Tuhan. Karena kalau kita habis-habisan sama Tuhan, Tuhan kita itu suka hatinya, maka dia juga akan habis-habisan tolong kita. Contohnya saya sakit peradangan tulang ini, Tuhan juga sembuhkan. Anak saya di resign, Tuhan juga berkati dengan kontrak-kontrak baru. Toko tutup, Tuhan sudah menyediakan nanti hari Senin ada job, ada pemasukan baru, ada pesanan kantor baru. Ya, mari saudara, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Nah saudara, demikianlah zona mujizat untuk kali ini, luar biasa ya. Yang sakit disembuhkan, yang tidak punya job didatangkan job. Pokoknya sama Tuhan itu percaya saja, tetap masuk zonanya Tuhan dulu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.